Demo ricuh yang melanda Indonesia sejak 28 Agustus 2025 telah memakan korban jiwa dan memicu krisis politik. Namun di balik kemarahan rakyat atas tunjangan DPR dan krisis ekonomi, sebuah pertanyaan besar mengemuka. Adakah tangan asing yang sengaja memanaskan situasi? Media Rusia Sputnik secara terbuka menuding dua pihak sebagai dalang. Yayasan miliarder George Soros dan National Endowment for Democracy atau NED dari Amerika Serikat. Lantas, di mana batas antara konspirasi dan fakta? Selamat menyaksikan investigasi khusus kami. Aksi unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh kemarahan publik terhadap kebijakan DPR yang dinilai tidak sensitif, yaitu wacana pemberian tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan untuk setiap anggotanya di tengah tingginya biaya hidup dan pengangguran. Aksi damai pun berlangsung. Namun, situasi berubah drastis pada Kamis 28 Agustus setelah seorang pengemudi ojek daring, Afan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta. Insiden tragis ini memicu kemarahan massa yang meluas dan mengubah demonstrasi menjadi kerusuhan yang menyebar setidaknya ke 14 kota. Dampaknya tidak main-main, 7 nyawa melayang, dan Presiden Prabowo Subianto terpaksa membatalkan kunjungannya ke China untuk menghadiri KTT Shanghai Cooperation Organization atau SCO pada 31 Agustus sampai dengan 1 September 2025. Ini menunjukkan betapa seriusnya eskalasi kerusuhan ini. Pada Senin 1 September, media Rusia Sputnik tidak hanya melaporkan kerusuhan, tetapi juga memberikan analisis yang mengejutkan. Mereka mengutip pendapat Angelo Giuliano, seorang analis geopolitik yang fokus pada hubungan internasional. Giuliano menyoroti sesuatu yang unik, kemunculan simbol bendera bajak laut dari anime Jepang One Piece dalam demonstrasi. Dalam anime itu, bendera ini adalah simbol perlawanan terhadap tirani. Giuliano menyatakan bahwa meski demo dipicu keluhan ekonomi nyata, penggunaan simbol yang menggemakan taktik di wilayah lain ini menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh eksternal. Lantas siapa dalang di balik semua ini? Giuliano menyebut dua nama. Yang pertama, National Endowment for Democracy, lembaga non-pemerintah Amerika Serikat yang telah mendanai media Indonesia sejak tahun 1990-an. Yang kedua, Open Society Foundation, yayasan milik miliarder George Soros yang juga aktif di Indonesia sejak 1990-an dengan dana global lebih dari 8 miliar dolar, mendukung kelompok seperti PIFA. Giuliano menduga keterlibatan mereka menimbulkan pertanyaan tentang agenda tersembunyi yang perlu diselidiki, yang mungkin terkait dengan dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Tudingan terhadap George Soros bukanlah hal baru. Pria kelahiran Hongaria ini telah lama menjadi figur kontroversial dalam kancah global. Reputasinya sebagai spekulan ulung dimulai sejak 1992 saat ia memecah Bank of England dan meraup untung miliaran dolar
dari pelemahan pound sterling. Pada krisis moneter Asia 1998, Soros kembali dituding sebagai biang kerok, khususnya oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, yang menuduhnya memperparah anjloknya nilai tukar mata uang Asia. Meski Soros membantah terlibat di Indonesia, namanya telah terpatri dalam sejarah kelam krisis tersebut. Yayasannya, Open Society Foundations, dikenal mendanai isu-isu demokrasi dan HAM di seluruh dunia. Namun di banyak negara kegiatan mereka sering dilihat sebagai bagian dari revolusi warna atau intervensi politik halus. Pemerintah Hongaria pimpinan Viktor Orban bahkan menjalankan kampanye Stop Soros. Sementara itu, NED juga sering dituding oleh pemerintah yang berseberangan dengan Amerika Serikat sebagai alat untuk menyebarkan pengaruh dan mendestabilisasi negara. Jeff G. Brown, penulis The China Trilogy, memberikan perspektif yang lebih luas. Ia menarik paralel antara kejadian di Indonesia dengan yang terjadi di Serbia. Menurutnya, Indonesia menjadi target karena kebijakan Presiden Prabowo yang meningkatkan hubungan dengan China, Rusia, SCO, dan BRICS, blok yang tidak sejalan dengan agenda G7. Brown menyatakan, dari sudut pandang imperialisme Barat, semua ini membuat Indonesia menjadi target empuk untuk diserang melalui revolusi warna yang direkayasa Barat. Tudingan campur tangan asing ini juga mendapat perhatian dari dalam negeri. Mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono berdasarkan pengalamannya menyatakan ada pihak asing yang main dan menunggangi demonstrasi. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar di negaranya dan bertujuan untuk mengkoloni dengan cara lain. Di sisi lain, pernyataan sikap dari kalangan akademisi seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia lebih menekankan pada penyelesaian konstitusional. FHUI mengecam tindakan represif aparat, mendesak investigasi independen atas kematian Afwan, dan menuntut reformasi penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Mereka tidak secara langsung menyoroti teori konspirasi asing. Ini menunjukkan dua sudut pandang, satu yang waspada terhadap perang proksi geopolitik, dan satu lagi yang fokus pada perbaikan sistemik dan akuntabilitas dalam negeri. Lantas bagaimana kita menyikapi tudingan ini? Pertama, penting untuk dicatat bahwa laporan Sputnik tidak menyertakan bukti konkret selain opini seorang analis. Media lain seperti Reuters dan PolitiFact juga pernah membantah klaim serupa bahwa Soros membayar demonstran di Amerika Serikat, menyebutnya sebagai teori konspirasi yang tidak terbukti. Kedua, narasi ini sangat mirip dengan propaganda pro-Kremlin yang sering menggunakan Soros sebagai kambing hitam untuk menjelaskan setiap gejolak pro-demokrasi di negara yang tidak bersekutu dengan Barat seperti yang terjadi di Ukraina. Ketiga, meski terdapat kemungkinan adanya pendanaan asing untuk LSM tertentu, menyimpulkannya sebagai dalang kerusuhan adalah lompatan logika yang sangat besar. Akar kemarahan rakyat Indonesia, ketimpangan ekonomi, kebijakan yang tidak populer, dan insiden kekerasan aparat adalah nyata dan dapat berdiri sendiri sebagai penyebab. Namun, dalam percaturan geopolitik,
Setiap kekacauan dalam negeri sebuah negara strategis seperti Indonesia berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya, baik itu untuk melemahkan pemerintah yang ada maupun untuk memperebutkan pengaruh. Demo ricuh akhir Agustus 2025 adalah sebuah simalakama. Di satu sisi, ia adalah cerminan suara hati warga yang frustasi dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain, ia menjadi kanvas bagi proyeksi berbagai kepentingan dan narasi geopolitik global. Tudingan bahwa George Soros dan NID adalah dalang di balik kerusuhan tetap merupakan sebuah klaim yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan tidak boleh serta-merta kita telan mentah-mentah. Namun klaim ini juga tidak boleh kita abaikan begitu saja, karena mewaspadai potensi intervensi asing adalah bagian dari menjaga kedaulatan bangsa. Yang paling penting adalah kita tidak boleh kehilangan fokus pada inti permasalahan. Tuntutan reformasi ekonomi, politik, dan perbaikan sistemik yang disuarakan oleh rakyat. Jangan sampai perdebatan tentang dalang asing justru mengaburkan tanggung jawab para pemangku kebijakan di dalam negeri untuk mendengarkan, berdialog, dan memperbaiki keadaan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan investigasi khusus kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten berita yang mendalam dan berimbang. Salam literasi.